best friend, Mr. Eric Coy, for you available time to join more in ASEAN Lecturer Community event. Usually I talk ALC event. And then thank you, Mr. Ahmad Irfandi, for the second time join with ASEAN Lecturer Community too. Uh, the participant, thank you very much for you join. We hope we can to get the new knowledge and experience from the famous speaker today. Once more, thank you. With let we start this event with the prayer first. Please. Uh, Thank you very much. Right now, let's we look at the ASEAN Lecturer Committee official video, short video for remind for Mr. Tearit Koi and Mr. Irfandi too. Let Indah Gumilang will be to share the ASEAN Lecturer Ahmad Irfandi. Ya, thank you Prof. Syahrul Reza atas kesempatannya. This is my second time, yeah, to be a speaker from this event. Yeah, I'm very grateful to be the speaker for ALC. Prof. Reza, Ya. Saya akan menyampaikan presentasi ini dalam bahasa Indonesia. Enggak apa-apa, nanti kita diinformasikan pada dia. Oke. Untuk slide saya presentasikan sendiri atau dari operator? Boleh Mas Irfan, boleh dibantu Kang Indah yang mana aja. Apakah Kang Indah udah punya atau bisa dibantu Kang Indah juga. Boleh dibantu share screen. Udah dikirim ya kepadanya? Saya kirim ke Pak Gumilang, Prof. Oh ya betul. Berarti dia punya. Ya. Kang Indah, please have Mr. Ahmad Irfandi to share PowerPoint. Kang Indah boleh dengar ya? Ada kan? Halo bro. Ya Pak, bentar. Sambil menunggu saya mau menyapa mahasiswa-mahasiswa saya dulu, Ya, Prof. silakan. Bagus banget. Saya bangga mereka bisa ikut hadir. Selamat malam. Malam, Pak. Ya, di sini ada. Malam, Pak Fandi. Ya. Selamat malam. Ya, open cam coba, Ray. Wow. Ini mahasiswa saya, Prof, di S Unggul. Keren. Mantap. Renaldi ini mahasiswa peminatan kesehatan lingkungan. Ya, mungkin dia juga berkaitan dengan topik ini. Oh, betul. Ya, terkait dengan waste management. Nanti Mas Tifandi siapin pertanyaan untuk Bro Tiraritko ya dari Kambodia. Tanya aja di sana seperti apa dan sebagainya. Nah, kalau tak bisa guna Inggris, guna bahasa Indonesia, nanti saya coba translate. Saya tuh broken Inggris juga, tapi kita cakap aja lah, no problem. Ini semua teman-teman kelas karyawan atau teman-teman apa, Irfan? Ya, ini kebanyakan kelas karyawan yang menghadiri acara ini, Prof. Oh, bagus. Brother Terariko, more the student from Mr. Ahmad Irfandi is a professional worker. Therefore, very interesting to discuss. Jadi mereka juga udah punya pengalaman di tempat kerjaannya masing-masing. Karena itu nanti jangan lupa bertanya ya. Oke, waste management household, bagus ya. Sila, Pak. Boleh di share screen, Pak Indah? Sudah ada kan di layar, Pak?
Ya, di saya masih blur ini, Prof. Apa Ini udah? Udah. Ya, udah tampil. Yes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Di malam hari ini, saya akan mempresentasikan tentang waste management in household. Atau bahasa Indonesianya, manajemen pengelolaan sampah di rumah tangga. Ya, kenapa topik ini saya angkat? Karena ya banyak sekali rumah-rumah itu belum mengelola sampahnya. Betul sekali. Ya, sehingga dampaknya apa? Dampaknya ke TPA, tempat pembuangan akhir sampah, itu banyak sekali sampah-sampah yang menumpuk, bercampur, kemudian cepat penuh, dan akhirnya TPA-TPA ini tidak bisa lagi menampung jumlah sampah, saking banyaknya. Kita tahu ada TPA Bantar Gebang di Bekasi, located in Bekasi, yaitu tentu saja sudah hampir penuh, karena sudah punya 4 bukit sampah. 4 bukit sampah ini dengan satu bukit maksimal ketinggian 45 meter. Bayangkan kalau bangunan itu berapa lantai. Nah, di sana sudah 3 bukit yang penuh. Satu bukit lagi tinggal sisa 10 meter. Kalau sudah penuh, maka DKI Jakarta akan bingung untuk membuang sampahnya kemana. Nah, jadi udah dilakukan berbagai upaya di TPA Bantar Gebang, dan itu termasuk juga pilot project di Indonesia, yaitu membuat sampah tadi menjadi energi listrik. Jadi sampah-sampah yang udah ada di TPA, kemudian di combustion, dibakar, kemudian uapnya tadi, panasnya itu disimpan sebagai energi listrik. Itu salah satu cara untuk mengatasi ataupun mencegah supaya TPA tadi tidak penuh dan masih bisa untuk menerima sampah dari wilayah DKI Jakarta. Next slide, Pak Indah. Nah, ini outline yang mau saya paparkan ada 6. Pertama, perkenalan tentang permasalahan sampah, kemudian jenis-jenis sampah, sumber sampah, kemudian dampak negatif dari sampah itu bagi manusia, bagi lingkungan, kemudian waste management, ya bagaimana cara kita untuk mengelola sampah, dan yang terakhir adalah case study pengelolaan sampah di Kota Depok. Kebetulan saya tinggalnya di Kota Depok, Prof. Syahrul. Jadi saya juga udah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok untuk di wilayah tempat tinggal saya dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangga. Oke, next slide. Nah, ini permasalahan sampah di kota-kota besar. Ya, sebenarnya sampah ini masih terus-menerus menjadi masalah, terutama di Indonesia. Ini data dari Kementerian Lingkungan Hidup di tahun 2021 bahwa jumlah sampah kita itu mencapai 68,5 juta ton. Wow. Dan ini meningkat 10 meningkat 2 kali lipat dibandingkan 10 tahun yang lalu. Ya, ini juga sejalan dengan penambahan jumlah manusia. Ya, kita tahu jumlah dari satu orang itu bisa menghasilkan 0,7 kilogram sampah. Ya, bayangkan kalau jumlah penduduk Indonesia 250 juta jiwa dikalikan 0,7, nah itulah timbulan sampah yang bisa kita hasilkan setiap hari. Ya, kalau tidak ada upaya pengelolaan sampah, maka ini akan menjadi ancaman terutama bagi manusia, bagi lingkungan, dan juga bagi makhluk hidup sekitar. Ya, kemudian sampah ini juga dampak akhirnya akan menimbulkan masalah pemanasan global.
Ya, karena CO2, kemudian metan, CO yang dihasilkan dari sampah-sampah yang menumpuk seperti ini tidak terpilah, itu akan sampai ke atmosfer, ya, dan juga dapat merusak lapisan ozon. Oke, next slide, Pak Indah. Nah, ini kita ke DKI Jakarta. DKI Jakarta ya merupakan ibu kota Indonesia. Nah, ini kita lihat data dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, jumlah sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang. Ini data sampai tahun 2019 sebelum pandemi. Itu sekitar 7,7 ton per hari. Ya, kalau di 7.702 ton per hari. Ya, kalau kita bandingkan dengan Stadion Gelora Bung Karno, ya ini bisa menimbulkan ya tumpukan sampah setinggi 2,8 meter setiap hari. Ya, 2,8 meter, Stadion GBK akan penuh sampah dalam satu harinya. Ya, dalam waktu 1 minggu kita ya Stadion GBK itu bisa setengahnya penuh sampah. Itu kalau tidak kita kelola. Jadi ini masalah sampah di DKI Jakarta. Ya, mungkin di tempat-tempat lain juga sama, terutama di negara-negara berkembang, di mana pengelolaan sampahnya masih belum bagus, ya, seperti di negara maju, masih banyak melakukan open dumping tanpa pemilahan. Nah, itu bisa mengancam dalam hal lain, itu bisa merugikan ya bagi negara itu sendiri karena sampah yang tidak terkelola. Oke, next slide, Pak Indah. Ini ada jenis-jenis sampah. Seperti kita tahu, type of waste itu ada 3. Ada sampah organik, anorganik, dan juga residu. Kita tahu sampah organik itu merupakan sampah yang bisa terdegradasi ataupun sampah yang dapat membusuk dengan sendirinya, ya, tanpa ada bantuan oleh manusia. Kita biarkan aja sampah organik itu lama-kelamaan akan habis. Itu sampah organik. Contohnya seperti sampah sisa makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian ranting pohon, dedaunan, itu masuk ke dalam sampah organik. Nah, sampah organik ini sendiri sebenarnya bisa kita kelola. Ya, kelola menjadi salah satunya kompos, kemudian menjadi ekoenzim. Ya, kemudian kalau kita menggunakan maggot, itu bisa menjadi pakan maggot. Ya, maggot itu sebagai pakan bagi ternak ya, seperti lele. Dan harganya juga sangat mahal. Itu untuk sampah organik. Kemudian sampah anorganik, ya, anorganik ini sampah yang tidak bisa atau sulit terdegradasi di lingkungan, atau sampah yang bisa saja terdegradasi namun dalam waktu yang sangat lama. Ya, seperti plastik. Plastik itu baru bisa terdegradasi sekitar 100 tahun lebih. Ya, itu melebihi umur kita. Kita udah meninggal, plastiknya masih menjadi sampah. Contoh sampah organik, plastik, kemudian kaca, kaleng, ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, itu sampah residu. Ya, sampah residu ini adalah sampah yang tidak bisa kita kelola ya. Contohnya apa sampah residu? Ya, seperti pampers bekas, kemudian baterai, kemudian barang-barang elektronik, itu masuknya ke sampah residu. Jadi kalau ada bank sampah di sekitar rumahnya, itu pasti tidak akan menerima jenis sampah residu ini. Ya, karena mereka tidak bisa mengelolanya. Kalau sampah anorganik, ya kita serahkan ke bank sampah, itu akan dimanfaatkan oleh mereka. Dan juga kalau seperti plastik, botol-botol plastik, itu akan dikirimkan langsung ke produsen, ya, pembuat botol plastik.
Ini seperti yang sudah dilakukan di Jepang. Jadi kalau sampah ini tidak terkelola, umumnya masuk ke satu tempat sampah. Dan ini kalau tidak terpilah, tempat sampah ini akan cepat penuh dalam satu hari. Bayangkan kalau di rumah itu ada 5 orang. 5 kali 0,7 ya sekitar 3,5 kilogram sampah. Ya tergantung kapasitas tempat sampahnya. Oke, next slide. Pak Indah. Nah, ini kita masuk ke sumber dan komposisi sampah. Ternyata di TPA, di tempat pembuangan akhir sampah, komposisi sampah itu paling banyak adalah sisa makanan. Ya, kita lihat di bagan ini, sisa makanan itu mengambil porsi 59%. Ya, sisa makanan tadi kan masuknya ke sampah organik. Ya, bayangkan kalau kita kelola sampah sisa makanan ini dari setiap rumah, ini tentu TPA kita itu tidak akan cepat penuh. Kemudian sampah lainnya ada plastik 9%. Ya, plastik ini juga masih jadi masalah ya, meskipun di beberapa tempat sudah menerapkan diet plastik atau less plastik. Ya, seperti minimarket tidak lagi menyediakan plastik, supermarket tidak lagi menyediakan plastik, tapi di pasar-pasar tradisional justru masih menggunakan plastik. Ya, sehingga komposisi plastik ini masih cukup tinggi. Ini dari komposisi sampah yang ada di TPA. Ya, 59% itu sampah organik. Kemudian terkait sumber sampah, ternyata sumber sampah ini paling banyak berasal dari rumah tangga. Dibandingkan dengan sekolah, perkantoran, ataupun tempat-tempat umum lainnya. Nah, jadi kalau di rumah tangga ini bisa kita kelola sampahnya, ini juga tentu akan ya TPA kita tidak akan cepat penuh karena ini komposisinya ini 60,5%. Sampah TPA itu berasal dari rumah tangga. Oke, next slide, Pak Indah. Nah, kemudian kita ke dampak negatif dari sampah itu sendiri. Jadi sampah itu tentu bisa menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan juga bagi lingkungan. Nah, bagi manusia dapat menimbulkan lingkungan menjadi rusak, ataupun dapat timbulan sampah itu dapat menjadi sarang vektor. Sampah-sampah plastik kalau terkena hujan tentu akan menampung air hujan. Nah, air hujan yang tertampung di sampah plastik tadi itu akan diapi oleh nyamuk. Nyamuk akan meletakkan telurnya dan berkembang biak sehingga dapat menularkan penyakit. Yang kita tahu nyamuk demam berdarah itu lebih suka berkembang biak di air-air yang tidak terkena tanah secara langsung. Ya. Apalagi sekarang ini memasuki musim penghujan ya di Jabodetabek itu pasti banyak kasus demam berdarah. Kemudian kalau di Indonesia bagian timur itu banyak kasus malaria. Itu tentunya berkaitan juga dengan sampah yang tidak terkelola tadi. Kemudian sampah itu juga bisa menimbulkan risiko terhadap kontaminasi air. Ya, terutama di TPA tadi, sampah yang bercampur itu akan menghasilkan namanya air lindi. Air lindi itu air yang dihasilkan sampah campuran tadi ya, sampah organik, anorganik. Kalau pernah lihat truk sampah sedang mengangkut sampah,
kemudian ada air yang menetes-netes, itu disebut dengan air lindi. Ya, air lindi itu sangat bau dan sangat banyak mikroorganisme patogen. Ya, jadi kalau masuk ke dalam tanah, air tanah pasti bisa tercemar dari air lindi tersebut. Saya pernah berkunjung ke TPA Bantar Gebang di Bekasi, Prof. Syahrul Reza. Ya. Nah, di sana itu dulunya tidak ada pengelolaan air limbahnya, air lindi tadi. Hmm. Akibatnya sawah-sawah yang ada di sekitar TPA Bantar Gebang Oh. itu mempunyai kandungan zat kimia, ya, bahan B3 dengan kadar yang melebihi baku mutu. Wow. Dan juga air-air sumur warga di situ beraroma tidak sedap. Hmm. Nah, sekarang sudah ada itu tempat pengolahan air lindinya di TP Bantar Gebang dengan tujuan supaya tidak mencemari perairan masyarakat sekitar. Kemudian sampah ini juga dapat berdampak terhadap saluran pernapasan, ya, seperti penyakit asma, kemudian penyakit kulit, dan juga penyakit diare. Ini berhubungan dengan sampah tadi. Kemudian dampak sampah terhadap lingkungan, ini dapat mencemari air, ya, kontaminasi air. Kemudian juga dapat mencemari tanah yang tercemar oleh air lindi tadi. Ya, tanah itu kalau sudah tercemar tentu tidak bisa ditanami oleh tumbuhan. Kemudian rekomendasi ataupun saran, ya, untuk mengatasi permasalahan sampah, ini lokasi landfill atau lokasi TPA itu harus dipindahkan ke tempat yang legal, ya, atau yang memang sudah direncanakan menjadi tempat TPA dan jauh dari pemukiman penduduk atau residential area. Ya, supaya masyarakat-masyarakat sekitar kalau ya tidak tercemar oleh air dan juga tidak menimbulkan dampak penyakit akibat sampah tadi. Dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau mengelola sampahnya dari rumah masing-masing. Oke, next slide, Pak Indah. Nah, ini zaman dulu kita masih menganut sistem seperti ini, ya, paradigma lama. Jadi kita menghasilkan sampah, kemudian ada tukang sampah atau pihak yang mengumpulkan sampah, kemudian dibuang langsung ke TPA. Jadi prinsipnya di mengelola sampah paradigma lama ini dengan pembuang sampah, kemudian dikumpulkan oleh petugas dan dilupakan. Dilupakan itu artinya tidak diketahui sampah itu selanjutnya bagaimana. Itu paradigma lama. Nah, kita harusnya menganut paradigma baru. Boleh next slide, Pak Indah. Jadi paradigma lama ini tentu TPA-TPA itu cepat penuh. Nah, paradigma baru dengan cara kita mengelola sampah itu dari rumah masing-masing. Kita memilah sampah, ada organik, anorganik, itu paling minimal. Kalau mau lebih bagus lagi ada 3 tempat sampah, organik, anorganik, dan juga residu. Kemudian kalau tidak bisa kita manfaatkan sampah tadi, itu kita buang ke tempat sampah, kemudian dikumpulkan, ya, oleh petugas sampah. Nah, petugas pengumpul sampah ini juga nantinya akan mengelola sampah yang sudah terpilah. Sampah organik akan dibuat menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik itu menjadi seperti kerajinan, ataupun bisa menjadi sumber pendapatan, ya, dengan cara diserahkan ke produsennya langsung, ya, untuk sampah-sampah plastik. Nah, jadi
sampah yang dikirim ke TPA itu sedikit jumlahnya. Nah, kalau sudah sedikit, ya, ini juga daya tampungnya bisa semakin lama. Yes. Kemudian di TPA juga ini sudah banyak dilakukan, terutama di yang ada di TPA Bantar Gebang dan juga yang ada di Surabaya. Jadi sampah-sampah organik itu dipilah lagi di TPA, Pak Sarul. Iya, betul. Nah, ini kan memakan waktu lagi ya. Dipilah, jadi yang organiknya menjadi kompos, kemudian anorganiknya menjadi energi listrik. Ini dibakar di sini. Jadi prinsip paradigma baru itu adalah kurangi jumlah sampah, kemudian penanganan yang tepat. Ya, supaya sampah yang kita hasilkan itu tidak membawa dampak ya bagi kita dan juga bagi lingkungan. Ya, next slide, Pak Indah. Nah, jadi supaya sampah kita bisa berkurang, maka hendaknya kita melakukan upaya 3R. Upaya 3R itu meliputi reduce, reuse, dan recycle. Nah, reduce itu mengurangi jumlah sampah dari sumber atau melakukan minimisasi sampah dari sumber. Caranya gimana? Ya, seperti kalau kita belanja, kita bawa kantong kresek sendiri, ya, atau kita bawa goodie bag. Kemudian membawa tumbler ya, ketika sekolah ataupun ketika bekerja untuk mengurangi jumlah sampah plastik. Itu termasuk tindakan reduce. Kemudian tindakan reuse, ini artinya memanfaatkan kembali sampah. Nah, sampah-sampah yang kita hasilkan tadi kita manfaatkan lagi. Misalkan botol plastik kita manfaatkan jadi vas bunga. Ataupun sampah-sampah tadi kita manfaatkan menjadi produk yang berguna. Ya, kita gunakan kembali. Nah, kemudian yang ketiga, recycle. Ini melakukan pemrosesan sehingga menjadi produk lainnya. Jadi sampah-sampah yang kita hasilkan, kita proses sehingga menjadi produk baru. Contohnya kerajinan-kerajinan tangan. Ya, misalkan dari sampah plastik, ya, plastik kemasan itu bisa dibuat menjadi tas, anyaman tas ya. Kemudian bahan bekas menjadi tempat duduk, ya. Kemudian sampah-sampah plastik menjadi, ya, saya pernah melihat langsung itu di Jogja. Mungkin Rep ikut ya waktu ke Desa Sukunan. Oke. Nah, di Desa Sukunan itu Ya, sudah Pak, ikut, menerapkan Pak. prinsip 3R. Ikut ya, Re? Iya, ikut, Pak. Nah, dari sampah-sampah plastik tadi itu mereka kelola, yang sebelumnya masyarakatnya cenderung buang sampah ke sawah. Ya, akibatnya sawahnya tidak bisa ditanami lagi oleh padi. Ya, kemudian ada satu pemuda yang bergerak untuk mengatasi permasalahan sampah dengan membuat bank sampah, ya, dan juga melakukan pengelolaan dengan 3R. Nah, sampah-sampah plastik tadi itu bisa dijadikan sebagai bantal. Jadi dipotong kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke wadahnya, kemudian itu dapat menjadi bantal. Ya, dan banyak produk lainnya. Oke, next slide, Pak Indah. Nah, sekarang kita masuk ke case study pengolahan sampah di Kota Depok. Oke, next slide. Ini adalah pengolahan sampah yang sudah dilakukan di Kota Depok di beberapa RT.
ya termasuk di tempat saya juga. Nah, pertama kita melakukan pemilahan sampah dari rumah masing-masing. Pemilahan sampah ini ada tempat minimal ada 2 tempat sampah, organik dan anorganik. Hmm. Nah, sampah organik, misalkan ada sisa makanan, ini kita buang dulu airnya. Misalkan ada makanan berkuah, airnya kita buang, ya dengan saringan seperti ini yang berwarna merah, baru kita masukkan ke tempat sampah. Tujuannya supaya apa? Supaya sampahnya tidak berbau, Nanti kalau ya, sama karena ya. air itu ya bisa menimbulkan makanan ya cepat busuk. Nah, kemudian ya sampah-sampah ini dikumpulkan di sampah organik, tempat sampah organik, sampah anorganik di tempat sampah anorganik. Sampah organiknya nanti ada yang mengambil dari pihak UPS, unit pengelola sampah di Kota Depok. Jadi mereka sudah menyiapkan tempat-tempat sampah di masing-masing RT. Kalau warganya sudah memilah, nanti mereka akan datang mengambil ember yang berisi sampah organik tadi. Itu di UPS akan dikelola menjadi kompos. Nah, jadi masyarakat yang sudah menerapkan seperti ini boleh mengambil komposnya secara gratis. Itu Pak Reza. Kemudian, Dengan baik ya. ya. Kemudian ada juga pengelola sampah organiknya dengan bantuan maggot. Jadi maggot itu proses pengelolaan sampah lebih cepat daripada composting tadi. Kalau composting bisa memakan waktu sekitar 3 minggu, kalau maggot tadi dalam waktu 1 minggu sampah organik tadi bisa habis dimakan oleh larva maggot. Kata Mbak Martin Kemudian Sapeng kotorannya dapat itu banyak ya, gizinya, Pak. Kata Mbak Martin Sapeng itu maggot tuh banyak gizinya. ya kalau dari gizi mungkin sudah meneliti tentang kandungan gizi maggot. Proteinnya Ya, tinggi. ya itu kata Martin Sapeng dari Esa Unggul Ya. Nutrition. Jadi kalau ikan lele diberikan maggot itu kadar protein ikan lelenya jadi tinggi. Yes. Oke, next slide, Pak Indah. Nah, ini sampah organik tadi dimasukkan ke ember yang sudah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok. Jadi mereka akan mengambil sampah ini 3 kali dalam seminggu. Jadi tidak setiap hari. Ini setelah warga meletakkan sampah organiknya, kemudian harus ditutup. Supaya kalau hujan ini air hujannya tidak masuk ke tempat sampah. Oke, next slide. Nah, ini cara mengumpulkan sampah organik dari rumah tangga. Jadi di rumah tangga tadi harus memilah sampah organik, anorganik. Kemudian organiknya tadi diletakkan ke ember yang sudah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian anorganiknya itu diserahkan ke bank sampah. Termasuk minyak jelantah juga diserahkan ke bank sampah untuk dikelola lebih lanjut. Sedangkan sampah residu ini nanti dikumpulkan ke satu tempat dan akan diangkut oleh truk pengangkut sampah yang berwarna kuning ini. Jadi truk ini nggak akan cepat penuh, ya, karena sampah residu yang dihasilkan masing-masing rumah tangga itu kan sedikit. Kalau punya bayi berarti ada popok bayi. Ya, ataupun kalau ada baterai bekas ya paling sedikit jumlahnya. Oke, next slide, Pak Indah. Kemudian sampah organik tadi dikirim ke UPS. UPS ini unit pengelola sampah. Tujuannya untuk mengubah sampah organik menjadi kompos.
Nah, di UPS ini udah punya alat seperti ini. Ini tujuannya untuk mempercepat proses pengkomposan. Jadi kalau ada ranti-ranti pohon, kemudian dedaunan, ini akan dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil, supaya proses pengkomposannya lebih cepat. Hmm. Ini yang dilakukan di Kota Depok. Jadi mobilnya tadi, mobil boxnya itu kalau sudah mengangkut sampah, jadi mereka baliknya kan akan meletakkan ember kosong. Nah, ember kosong itu kalau warganya butuh kompos, itu mereka akan bawa kompos satu ember ini juga sebagai umpan balik dari warga yang sudah mau memilah sampah tadi. Hmm. Oke, next slide, Pak Indah. Nah, ini penimbangan sampah organik. Ini kalau ada sampah yang masih berukuran besar seperti ini harus dipotong-potong menjadi bagian lebih kecil untuk mempercepat pemrosesan menjadi kompos. Oke, next slide, Pak Indah. Nah, ini tampilan komposnya, Pak Sarun. Ya. Oh, enggak, sangat bagus dan Ini bermutu. kelihatan ya, yang Bagus. berwarna hitam ini. Iya, sangat. Nah, jadi sampah-sampah organik tadi itu akan menjadi seperti ini. Ini setiap hari mereka bolak-balik sampai menjadi kompos yang sudah siap panen seperti ini. Hmm. Ini tidak diperjualbelikan, masyarakat yang mau mengambil diperbolehkan asalkan tadi ya sudah memilah sampah dari rumah. Oh iya, iya. Kompos Oke. ini kalau kita letakkan di Empat. tanaman, ini tanaman menjadi lebih subur. Yes. Oke, next slide, Pak Indah. 4 menit lagi. Ya. Ini pupuk kompos yang dihasilkan dari UPS tadi. Already. Ini selama 14 minggu proses pupuk kompos siap dipanen dan gratis untuk setiap warga yang sudah memilah sampah. Very good. Ini yang dilakukan di Kota Depok. Oke, next slide, Pak Indah. Nah, kemudian di Kota Depok juga sudah mulai banyak dibuat bank sampah. Tujuannya supaya sampah-sampah anorganik tadi itu tidak dibuang, melainkan ya dikelola supaya lebih bermanfaat. Jadi masyarakat yang sudah mengumpulkan sampah anorganik itu akan mendapatkan seperti buku rekening. Ya, jadi setiap bulan nanti mereka dihitung berapa pendapatannya dari sampah yang mereka kumpulkan. Oke, Oke. next slide. Ini bank sampah. Kemudian ada juga aktivitas di warga Kota Depok membuat kerajinan-kerajinan seperti ini. Seperti anyaman tas, ya, kemudian lampu hias dan sebagainya. Ini dari sampah-sampah anorganik tadi. Wow. Oke, next slide. Nah, ini tadi untuk sampah residu. Sampah yang tidak bisa terkelola, tidak termasuk sampah organik, kemudian tidak termasuk sampah anorganik yang bisa dikelola, itu akan menjadi sampah residu. Sampah residu itu akan dikumpulkan ke dump truck ini. Dump truck ini nanti akan ke TPA untuk membuang sampahnya. Jadi TPA tidak akan cepat penuh. Ini kondisi TPA di Kota Depok. Nah, ini kenapa Kota Depok sudah menerapkan waste management seperti yang tadi, karena TPA di Kota Depok ini juga
sudah hampir penuh. Ya, sehingga mau tidak mau wali kota dan juga jajarannya sudah mulai menggalakkan untuk waste management ya di setiap kelurahan, ya termasuk di RT RW. Oh. Apalagi kalau ini terjadi hujan, ini sampahnya tadi bisa longsor. Ini di bawah-bawah sini ada rumah-rumah penduduk, Pak. Oh, iya, iya. Nah, untuk menghindari itu maka dilakukan waste management. Jadi pengolahan sampah di Kota Depok itu mulai dari ada masalah dulu baru dibuat kegiatan waste management. Oke. Oke, next slide. Pak Indah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bagus. malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah pengetahuan untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Mestinya ini yang diviralkan tentang Depok, bukan tentang jalan nggak berlobang suruh viral. Ini yang perlu Ya, diviralkan. betul. Ya, jadi bukan soal yang lain, supaya menjadi model. Oke, Kang Indah, boleh di stop dulu screen-nya. Kita akan refreshing dulu dengan sebuah lagu ya. Brother Terari, Okay, yes, thank you. Kang Indah bilang itu lagu Kamboja, dia nggak pasti. Oke, very clear. Why Okay, hand washing is very important for hair follicle. okay, yes. Yep. Okay, yes, the first of all, I would like to say thank you, Professor Rusa. Sorry, Kang. You give me a chance to have presentation for this event, and happy to see happy to know Mr. Fandi and all all the guy and lady. Yes. So my name is Thirat Khoi. You can call me Thirat. I am a staff at I am a nurse at I work in the hospital in Phnom Penh, and I also work as a teacher for part-time. And my topic today is why hand washing is very important for healthcare workers. Yes, the first just outline for my presentation. I have four parts. The first is definition of hand washing. The second is the importance of hand hygiene in healthcare work setting. And the third is brief history of hand hygiene. And the last is hand washing procedure step. The first, I would like to share you about definition of hand washing. It is not in the hospital. It's not the important in the hospital, but it have important all the world. Yes, for hand washing. Yeah, all together must be washing their hand. So that's why the WHO they provide and they have method to all person in the world followed by this method. Why wash your hand? Yeah, why wash your hand? Yeah, if we wash our hand in correct way, maybe we can protect or prevent the spread of communicable disease and protect the patient against harmful. Also, we can protect them ourselves from
from the virus or bacteria also. The important, I would like to share you the importance of hand hygiene in healthcare setting. Okay, sorry. Okay, yes, this one. Yes, we know that the healthcare setting is healthcare provider at the hospital or in the clinic is very important for the patient if they provide the good care to the patient. If they do not careful with their activity, maybe they can sometimes we can call they can kill the patient. Yeah, because the patient go to the hospital or go to the clinic to get to kill their sick. Yeah, to kill their sick, and doctor or nurse maybe help them to get better from their sick. But if the nurse or healthcare worker, they do not careful with their activity, maybe the patient is not cannot kill with their sick also. And also we can call nosocomial. Nosocomial is an infection in the hospital during the patient stay in the hospital after 48 hours. So if the patient got infection, maybe they got infection from the hospital, and also they discharge from the hospital. Sometimes the virus or germ, yes, pathogen maybe spread and infect to them after they discharge from the hospital. Sorry. Okay. Why should you care? Yes. Why should you care? You can see the picture. Yeah, the picture maybe it's not look like it's not good. Yes, maybe if you think about the germ, maybe have a lot of virus or germ also. So if yes, infect of our activity, if we okay, if we provide the good care, maybe the patient don't have a danger for their life. Yes, if we do not have a good care, maybe if we have a good care, maybe the patient can save their life. Yes, from the disease, and they can get the good life also, and after good life after they discharge from the hospital. WHO report that every year, yes, year by year, they have 2 million patients develop hospital related infection, and 19,000 Bu, patients si Dedi kok die nek motor kencang-kencang, Bu. from their infection. Yes, die from their infection, and many infection transmit on many infection are transmitted on the hand of healthcare worker. That's healthcare worker, they do not wash their hand when after they touch the patient, after they touch something around them, they did not wash their hand. So many germ, many virus spread out to the patient. That's why hand hygiene is the part of the standard precaution. It can reduce transmission of infection to healthcare worker and patient also. This is the brief history of hand hygiene. The first line in 19th century.
the 19th century, the researcher find that the washing hand is it reduce incident of peripheral fever and mortality. In 1850, the great hospital in Vienna, yeah, they compare with the two clinics. The first clinic is have a lot of medical students, and the second clinic they have only midwife. So they compare that, they found that the first clinic have a medical student that they delivery side from the autopsy room, and they evaluate from the hand, yes, the student hand, and they have a lot of germ and bacteria from the in their hand. And after that, the average mortality rate due to peripheral fever, it was about 10%. Yes, at the first clinic. And after the second clinic, they have only midwife. Yes, only staff do not have a medical student or do not a student. So the mortality is maternal mortality is only 2% that they found there. Iga Phillips Samovay, they found the result that the result from the hand that they evaluate from the hand, the student hand and midwife hand. They found that the harmful from their hand. So this one is the main point of the infection. The virus transmit to the patient. In 1950, staphylococcus epidemic occur. Yeah, 1950. Yeah, epidemic occur. So they found that the staphylococcus is in the hand. So when we contact to the patient, we contact to the other, we didn't wash our hand. The staphylococcus will be spread to the other. In 1995, yes, in 1995, they found the hospital infection control practice advisory. They found that the people living or the staff that the patient that living in the room with the multi-drug resistant pathogen have come from the hand. Yes, the hand, like a nurse, doctor, or cleaner, something. Yes, touch from other to other, or touch something like a bed, like something in the room. So it is the germ or virus is spread to the patient, and that they found that the virus from their hand is much, yes, high risk from the hand. In 2008, yeah, the global hand washing create the program for the patient safety that they call self-life. Yeah, self-life for clean your hand. Yeah. Okay. Healthcare provider and hand hygiene. Yes, according to recent reports, thousands of people across the world that they got infection from from that the germ or virus spread from the hand, that the nurse or people do not wash their hand. This is that they saw that the way is good and the best way for prevent the
spread out the virus is the washing hand. Yeah. What the harm with the long nail is what the harm with the long nail artificial nail. Yeah, this is it's maybe reduce your grip. It means if we have the long nail, yeah, we cannot grip our hand. Yeah, we cannot. Yeah, difficult to grip our hand and may tear or puncture the glove. Yes, so if if the tear or puncture the glove, maybe the glove is a breakdown. Yeah, because of our long nail. Yeah, may interfere with the putting on the glove and can become and can become when we wear the clothes. It may be difficult to cut it out also, and the virus keep the virus breeding ground with the nail, yes, inside the nail. So when we wash our hand, maybe cannot clean maybe the virus cannot fall down from our hand because they stay in the inside of the long nail. Yeah. The next slide is how clean are your hand. Yeah. Oh, the next, sorry. The next slide is the most. So who is the most at risk? Yeah. So who is the most at risk? Yeah. At risk for this slide, we focus on the hospital, or clinic. Neonatal is very important because baby is a small baby, so they just have a birth. Yeah, so maybe if the nurse or if the midwife do not prepare or do not careful with their hand, maybe the germ or virus spread to the baby will be get sick, and the patient with the post surgery, yeah, after they got operation, maybe they have the wound, big wound, something. So hand is the part of the infection to them, and also patient with dialysis, and in the patient with compromise, maybe commune system is low. Yeah, so if their commune system low, maybe easy to virus or easy to bacteria go to inside their body. Yeah, that they high risk for get sick. And also the patient with stay in ICU. Patient stay in ICU is the patient is the critical, yes, the critical disease. Yeah, so must be get the highest care. Yeah, good care from the nurse or doctor. So, how can your hand today? Yeah, this is the right hand is the hand is not good. Yeah, many germ and many virus, and the left hand clean. The hand is clean. So we follow the 5 movement of hand wash. Yeah, in the WHO, they according to WHO, the 5 movement must be recommend. Yeah, recommend to healthcare worker for practice. The first is before touch patient. Yeah, and before before doing the procedure, something with the procedure with the patient, and after touch fluid from the patient, like a urine, like a liquid from body, from inside the body, and after patient contact. And the last is after contact with the patient surrounding, maybe the table, bed, patient bed, something. Yeah, so after or before that
5 point. Yeah, this 5 point must be washing hand. This is the picture that they. Okay, we have to follow by that. Yes. Yes, before two time and after 3 time. Okay. Before we touching and after we touching the patient. According to the WHO guideline, hand hygiene is very important, and poor nail hygiene, long nail and jelly can contribute to nail remaining contaminated. Maybe the pathogen or virus spread out from their nail, yes, or they wear jelly, something. It is harmful to the patient and ourselves also. Also, although we clean, yes, our hand water with soap, with some shampoo or with alcohol, but cannot protect because the long nail is maybe the germ stay inside the long nail, so cannot wash. It's clean. How to hand wrap? Yes, this is we follow the six step of the hand wrap. We can use with alcohol or alcohol gel. Yeah, followed by six step of that. So we use 20 to 30 seconds for hand wrap. And also we how to hand wash. This is we follow 7 step for washing hand by shampoo, yes, by soap, yeah. We follow 40 to 60 seconds. Yeah, this is for cleaning. Yes, cleaning our hand. We follow the six step. When should you wash your hand? Yeah, before you prepare our food. Yeah, treat a cut or wound. Yeah, when we after we touch our wound, just also small wound or big wound. Yeah, tend to someone who sick. Yeah, after we touching and we visiting the someone who sick. Yeah, the patient, like a patient. Yeah, also. So all that activity. Yeah, and before we touching our eyes, mouth, yeah, something. So that this way we have to clean. Yes, we have to wash our hand before we touch and after we touch also. And then and also we go to the bathroom. After we go to the bathroom, we have to wash our hand. And also noodle uncooked food, and especially raw meat, yes. So and before we eating or after we eating, and also because of sneezing, we have to wash our hand. Handle get back, yes. After we handle get back, we have to wash our hand. Yes, visit someone who's sick and change a diaper. Yeah, after we change the diaper and play. After we play with the pet, yes, with the pet, touching with the pet. So we have to wash our hand. Okay. Thank you so much for your participant. Thank you. Yeah, if you have any question, you can. Very good. Yeah, Very thank you good. so much. Very good. Right now there is some question in my email. Therefore, I will to read the question for the first speaker first, and then to you too. Please Okay. you Thank stop you. screen first before we read the question. Oke, Pak Ahmad Irfandi, kita pergi ke pertanyaan ya. Saya ada masuk beberapa email. Saya ambil 2 orang saja, masing-masing speaker seperti biasa. Ini pertama dari Farhan ya. Sangat menarik sharing Pak Ahmad Irfandi. Saya baru tahu kalau begitu besar impact sampah kalau tidak dikelola dengan benar. Oke. Dia tanya
pertama, dalam literatur yang saya baca, penanganan sampah ada 6 tahap. Dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Sebenarnya dari mana? Sebenarnya dari mata rantai itu, di titik rantai manakah yang masih sangat bermasalah di dalam penanganan sampah saat ini? Mengapa titik tersebut masih saja sukar diperbaiki? Nah, itu Farhan bertanya begitu. Kemudian yang nomor 2, ini dari Wati. Saya melihat pemerintah dalam hal ini, pemerintah daerah, tidak sama kebijakannya dalam menangani masalah sampah. Malah minggu lalu ada 90 lebih kepala desa terima suap pengadaan truk sampah di Sulawesi. Jadi faktor hambatan soal waste management itu sebenarnya pada polisinya, pada manusia yang mengemban wewenangnya, atau perilaku masyarakatnya. Nah, itu dia tanya lah. Wah, ini pertanyaan seperti pertanyaan anak S3 ini, atau S2 atau S-Krim. Oke, Langsung dijawab aja, Prof. sebelum menjawab, saya baca untuk Brother Roy Oh, iya. sekalian. Siap, siap. Brother Terit, this is 2 question for you. There is some question, but usually I choose only 2 question for every speaker, right? This is the question for you from RT. The name RT. I think this is the nickname, right? Very interesting sharing, Mr. Terit Roy. Thank you very much. I get new knowledge from the small action about wash hand, but very completely you sharing today. Okay. This is the question. In Indonesia, while COVID pandemic campaign regard wash hand and use mask very intensive, but post-COVID pandemic right now, good behavior of citizen regard it to decline. What happened in Cambodia, especially in Phnom Penh? What new policy of Cambodian government right now post-COVID pandemic? Okay, clear the question. And then the second question, we know that there is a 6 principle in food hygienity. Someone of that regard storage of food, maintenance, and transportation. Is there in Cambodia rule or regulation to control process regard it through protection of people healthy? This is the question for Mr. Irfandi and for you too. The speaker must be to answer around 4 to 5 minutes only, because right now time is injury time. Please, Pak Irfandi. Ya, terima kasih, Prof. Sahrul. Mungkin saya dulu menjawab pertanyaan 2 question. Pertama dari Farhan, bertanya terkait mata rantai, di titik mana yang paling berpengaruh ya terhadap waste management itu sendiri. Tadi kan ada 6 ya, 6 mata rantai dari pemilahan, kemudian Pengumpulan, pengolahan, pengolahan, dan pemrosesan. pengangkutan, pengolahan, pemrosesan sampai ke tahap pembuangan akhir ya. Ya. Nah, jadi di tahap yang paling berpengaruh itu mulai dari tahap pemilahan. Jadi kalau kita tidak melakukan pemilahan sampah dari rumah, ya, nah itu nantinya akan
berpengaruh terhadap pemrosesan akhir. Ya, jadi di TPA itu pasti akan sulit lagi ya pihak Dinas Lingkungan Hidup untuk memilah sampahnya. Kemudian selain pemilahan juga di pengangkutan, apakah kita sudah punya pengangkutan itu yang terpilah? Ya, selama ini kita masih satu pengangkutan ya, Pak Reza. Jadi sampah kalau kita pilah dari rumah, truk pengangkutnya masih menyatukan. Ya, belum ada yang terpilah. Nah, mungkin ke depannya ya kita juga bisa sounding ke pemimpin daerah ya, wali kota atau bupati ya supaya menyediakan truk sampah yang berbeda ya untuk ada organik, kemudian ada anorganik, dan titik yang terakhir adalah di pembuangan akhir. Nah, pembuangan akhir kalau kita masih menganut sistem open dumping, maka ini masalah seperti yang tadi ya di TPA Bantar Gebang, TPA Cipayung, itu masih akan terus terjadi. Ya, kita harus merubah prinsip open dumping itu menjadi metode lain. Metode lain bisa menggunakan ya sistem seperti menggali tanah, kemudian mengubur sampah, kemudian tutup tanah ya sehingga tidak menimbulkan bau dan tidak menimbulkan gas-gas seperti metan, CO2, CO dan sebagainya. Ya, ataupun kita menggunakan seperti yang sudah ada di Bantar Gebang tadi, mengelola sampah anorganik menjadi listrik, kemudian organik menjadi kompos. Nah, itu tentunya TPA-TPA kita tidak akan cepat penuh. Jadi ada 3 titik tadi yang paling berpengaruh di tahap pemilahan, kemudian di tahap pengangkutan, dan juga di tahap pemrosesan akhir. Yes. Nomor 2. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya tadi beda-beda ya kebijakan di setiap daerah terkait masalah waste management. Dia Ya, tanya kemudian hambatannya ada lihat di berita. orangnya atau di perilaku masyarakat, gimana? Ya, sebenarnya itu pertama sekali kalau kita memilih pemimpin, lihat apakah dia ada salah satu poin untuk memilah sampah atau melakukan manajemen sampah. Ya, kalau tidak ada berarti ketika dia nanti terpilih pasti tidak ada ini ya penyelesaian masalah sampah. Itu yang pertama. Kemudian tadi terkait perilaku masyarakat juga. Jadi kalau pemimpin daerahnya sendiri udah aware terhadap masalah sampah, pasti dia akan membuat kegiatan-kegiatan ataupun membuat program-program kerja terkait ya bagaimana peningkatan perilaku masyarakat supaya lebih bersih, kemudian mau memilah sampah dan juga supaya tidak membuang sampah sembarangan. Ya, jadi dari pemimpin daerahnya harus memang aware terhadap masalah sampah dan juga perilaku masyarakatnya yang mau untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Yes. Itu mungkin Pak. Mungkin kalau hadiahnya setiap RW yang paling bersih dapat hadiah naik haji, mungkin pada rapi kali ya. Apalagi ongkos haji lagi naik ini, Pak. Jadi dikeluarkan dari dana desa kan, 1 miliar Iya. 1 desa. Jadi kalau mungkin hadiahnya sangat menjanjikan, mungkin baru perhatian orang lebih besar kali ini. Oke, thank you Pak. And Brother Terit, are you clear about the question? Please you answer. But if you're not clear, I will to read more. Okay, thank you so much. Yes, thank you for your question. Yeah, I would like to answer the first question. Yeah, post-COVID, how do we control with the after COVID pandemic? In Cambodia, nowadays the COVID-19 is still hard. It's not finished yet. It's not, but it's not serious like the previous year. Yeah, it's not serious. And
now all people can join wedding and celebrate ceremony, like join the concert, something like that. But they have to wear the mask. Yeah. The government did not like serious with the with mask before, during COVID, the serious COVID-19. All people must wear the mask. If they don't wear the mask, maybe the police will be the police will be charged, or will be something tell to the people who wear the mask. But now it's not like that, according to ourselves. But the rule, they have to wear a mask and stay from one and hazmat from together, and don't stay the room that close the room. This is post COVID-19 now, still prevent like that. And the second question is how to control people health in Cambodia. Yes, nowadays we have like a thing called, yes, the high technology for control the health. And some people, if they have the highs, like a high the family is they highest level as bad as salary, they go to approach to check their health. And the people that they have not much money, they can control their health in the country, yeah, in our country. And we have three parts of the people for when they come to check their health, or they come to the hospital. The first, they can pay money by ourselves. The second, if the people have work, yes, they have insurance, they use insurance, they do not pay their money directly, and they use insurance. And the second, the third, they do not pay money because if they have the pakai BPJS dia have the bilang. ticket just from their hometown or from their community, they can get the treatment is free. It's not pay money. Yeah. Oh, right. Thank you so much. Dia bahasa Inggris dia My answer is the correct to the question. Yeah, I understand. It's good about your answer. Right now is injury time. Can you closing remark with the Cambodian language right now? Thank you very much for this event. We will to meet again with the Cambodian language, please. Closing remark. Because the participant want to know about the Cambodian language for closing remark from you, please. Okay, yeah, thank you so much. Yeah, I'm very happy to see. Yes, I'm very happy to see all together. Yeah, maybe I hope next time. You talk with Cambodian language, not with English, please. Closing remark. Okay. អរគុណច្រើន Thank you. អរគុណច្រើន Thank you. No, Cambodian only. No problem. Okay. អរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមរីករាយនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយគ្នា workshop today event ចូលរួមនៅក្នុង event ថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយមែនទែន ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលើកក្រោយនៃស្ថានយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀត ហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នាផ្ទាល់នៅ Indonesia. Yeah. Thank you so much. What the Cambodian? Thank you. Is Thailand ครับผมครับ ขอบคุณครับ อรคุณ Yes. Okay. That Mr. Irfandi is Matur Nuhun. Pak Irfandi boleh closing, Pak. Ya, terima kasih Prof. Reza. Terima kasih Taretkoi. Thank you Taretkoi for your
Thank you. Terima sharing. kasih. Ya. Terima kasih. Terima Ya, sama- kasih. Terima Oke, kasih. now Terima we kasih will semuanya yang sudah hadir, terutama mahasiswa saya dari Universitas Esa betul. Unggul, yang meskipun waktu sudah larut malam masih tetap Keren, hadir. keren. Keren. We will